Bang Andra ini basicnya itu punya hobi naik gunung, ya kan? Ya. Punya hobi naik gunung. Terakhir naik gunung kapan? 2019. 2019 terakhir naik gunung. Berarti 2019 kesini karena sibuk kerja ya? Udah sibuk kerja ya? Kerja dan pandemi. Udah berapa banyak gunung yang ditin? Gue dari Cikuray, Gunung Gede 2 kali, Merbabu, Ciremai, sama Gunung Slamet. Ada gak dari semua selama pengalaman lu naik gunung, ada gak pengalaman yang menjurus ke horor, ke mistis gitu yang lu alamin? Ada. Waktu di mana itu? Waktu di Gunung Gede itu part kedua. Yang Gunung Gede part 2. Iya. Boleh ceritain nggak lengkap itu seperti apa? Karena gini ya teman-teman ya, saya juga dulu suka naik gunung gede, apalagi saya udah berapa kali naik ke Gunung Gede. Bagi saya juga emang ada kisah mistisnya di Gunung Gede gitu kan, saya pernah ngalamin. Tapi kalau menurut saya gunung itu kisah mistisnya paling nomor 1 lah bagi saya gitu kan, kisah mistisnya. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan dengan cerita seperti ini buat teman-teman yang baru mau mulai hobi naik gunung jadi bikin takut ya. Intinya yang jelas buat teman-teman tuh cuma satu. Pertama, ada beberapa hal yang perlu diingat. Itu yang pertama, permisi. Kedua itu jangan bicara sembarangan. Yang saya tahu tuh di gunung tuh gak boleh paling pantang bicara sembarangan, dan menjaga etika-etika yang telah ditetapkan oleh para pengurus setempat gitu. Oke, Bang Andra, jadi gimana tadi ceritanya? Jadi ceritanya di Gunung Gede part 2 itu maksudnya gua itu jadi zaman kuliah dulu ya Pak. Itu pas zaman kuliah, gua di semester akhir, itu hampir akhir lah. Gua lupa pastinya 7 atau 6. Nah, jadi sama tongkrongan gua, ada nama tongkrongan gua Nonton Lilog. Nonton Lilog itu tongkrongan anak-anak IT, isinya dari 2008, 2012, 13, sama 2014 terakhir tuh. Nah itu kegiatan yang suka kita lakuin untuk kegiatan aktivitas outdoor ya gunung yang kita lakuin. Jadi waktu itu dia anak 2014 ini mau ngadain, maksudnya jadi penggerak. Dulu kan pas awal mereka gabung di tongkrongan kita di 0 ya, gue singkatnya, anak-anak panggilan 0. Di 0 ini dia dibawa ke Gunung Gede. Cuma dia ibaratnya dikasih enaknya lah. Lu cuman bayar, simaksi diurusin, logistik diurusin gitu kan. Cuma ngikut doang gitu. Ngikut doang. Nah, ini dia yang jadi penggeraknya di part 2 ini. Nah, udah singkat cerita, ternyata di hari H keberangkatan gue nggak bisa Pak. Lu nggak bisa ikut? Nggak bisa. Gue bilang gue ujian Bang. Ujian susulan dulu. Zaman kuliah ada gue sakit jadi nggak bisa ikut ujian, jadi susulan. Nah, susulannya jatuhnya pas di hari berangkat anak-anak ke gunung. Nah, salah satu senior gue nanya sama gue, senior 2011, dia nanya, lu bener mau naik kan Ra? Gue bilang mau Bang. Yaudah kita nyusul, kata dia. Kita nyusul aja. Cuma lu jemput gue di Lubang Buaya, rumah dia. Kampus gue kan di Cempaka Putih. Gue mikir yaudah lah Bang, ayolah. Gue udah pengen naik gunung kan. Karena emang dari dulu kan emang naik gunung gue sebulan bisa 2 kali gitu loh Pak. Gue ujian dulu lah, singkat cerita gue ujian. Kelar ujian gue langsung berangkat ke rumah senior gue Lubang Buaya. Nyampe Lubang Buaya gue jam 2 sore, jam 2 siang lah. Kelar ujian nyampe jam 2 sore, nggak langsung berangkat gue Pak. Makan dulu di sono, disuruh dia kan. Berangkat gue jam 3. Nyampe ke, singkat cerita nyampe ke base camp itu gue jam 5-an. Nyampe di base camp. Jam 5 apa tuh? Jam 5 sore. Sore. Jam 3, jam 5 gue naik, nyampe ke base camp.
karena naik motor zaman dulu muda masih ngebut lah. Ya. Udahlah nyampe di base camp, makan lagi gua Pal. Enggak langsung ngurusin Maxi. Makan, kelar makan baru gua ngurusin Maxi. Ya Maxi online gua ada ya kan. Terdaftar lah online karena di gunung itu, di Gunung Gede, kalau lu nggak online nggak bisa lu langsung. Nah udah gua online bisa, udah daftar segala macam. Nemu lah waktu maghrib. Untungnya masih di base camp. Sholat dulu gua. Sholat dulu. Kelar sholat. Nah, packing biasa lah. Cuman ngecek apa nih yang kurang, ada yang tinggalan gak gua gitu kan. Itu udah lengkap. Naik lah gua. Sebelum naik gua ditanyain sama salah satu orang di base camp lah. Bang, nggak besok aja naik kah? Apa nantilah, minimal nunggu isya lah kata dia. Karena di jalur Cibodas itu ada salah satu trek, gue lupa namanya, itu nama ininya ya, sebelum pos 1 lah, itu sebelum itu di pos 1. Itu ada salah satu sungai, bukan sungai ya, gue bilang aliran gitu. Aliran air lah ya, aliran air. Itu nggak boleh lewatin situ katanya kalau maghrib. Maghrib isya lah itu nggak boleh lah. Ya. Kalau lepas isya boleh tapi nggak dianjurkan. Gitu loh. Nah yang dilarang ini waktu maghrib sampai isya lah. Nggak usah lah Kang, kata gue kan. Gue bilang gitu, gue jawab lah si orang base camp ini, nggak usah Kang, nggak apa-apa, mungkin sampai sana juga isya lah, kita kan jalan santai, istirahat, gue bilang gitu kan. Ya udah Kang, hati-hati ya kata dia kan. Di jalan berdua sama senior gue ini, namanya gue sebutin apa nggak usah nih Pak? Terserah, saya nggak apa-apa sebutin. Bang Up lah, gue bilang ke Bang Up. Nah Bang Up ini emang dia basicnya mapala ya dia ya. Dia yang mentorin gue lah, ibaratnya dia yang ngajarin gue tentang gunung gitu, dia lah. Jalan berdua gue sama dia, makanya gue berani gitu jalan berdua di gunung tuh ya karena sama dia gitu. Gue senior ya, senior gue. Udah jalan gue gitu sama dia, sepanjang jalan tuh dia ngoceh mulu Pak. Maksudnya ngajakin ngobrol. Nah gue tipikal pendaki itu, lu kalau biasanya ramean ya, misalkan kita bertiga, lu berdua ngobrol nggak apa-apa lah, gue dengerin gitu. Gue capek gitu maksudnya, gue udah capek bawa tas berat gitu kan, masih ya capek ngomong juga, habis gitu suara gue gitu, makin aus lah. Gue sampai gue bilang kan, Bang, lu bisa diem gak Bang, gue gituin. Mungkin ya emang nggak ada, sebenarnya kalau dilihat mah etikanya nggak ada lah ya. Junior ngituin senior, cuma gue di situ udah di batas gue lah gitu kan. Gue capek Bang kata gue mau ngediemin lu, gue nggak enak kata gue kan. Cuma lu ngomong mulu, gue ajakin ngomong, gue makin aus, gue bilang gitu. Nah dia bilang, yaudah nggak apa-apa, lu cuekin aja kata dia, biar nggak sepi aja gue ngomong kata dia. Nah itu gue nggak tahu tuh dia kenapa kayak gitu lah ya kan awalnya tuh. Ya udahlah, dia ngobrol gitu, dia ngomong gitu. Udah sampai di aliran sungai yang gue bilang nggak boleh itu, sampai situ, gue dengar suara nggak jelas sih, maksudnya kurang jelas dia ngomongnya apa. Tapi kalau intonasinya itu kayak senior gue kan ngomong mulu nih. Senior gue diem, dia ngomong kayak ngejawab gitu. Senior gue ngomong lagi, dia diem, kayak gitulah. Jadi lu denger dia kayak bukan cuma satu suara ya? Iya. Kayak misalnya ya kayak tektokan gitu. Yang satu diem, yang satu ngomong nih. Bagian senior gue diem, ini ngomong. Tuh ini suara siapa? Gue cuma mau nanya gitu ya, mau nanya sama senior gue ya. Gue pikir dia
nyalain HP atau apa gitu yang pakai headset tapi dia ngomong gitu karena dia senang dia di HP-nya tuh kayak ada puisi-puisi dia senang gitu. Gue pikir bocor gitu dari headset dari HP-nya dia. Suaranya samar volume gitu. kecil gitu. Gue cuma bilang, "Bang." Dia jawabnya segini, Pak. "Udah diem aja. Lu dengerin aja," kata dia. Gue nggak maksudnya gue nggak ngeliat langsung muka dia ya karena dia kan posisi di belakang gue. Gue diem gitu di jalan. Kata gue, ini kok gue ngobrol sama siapa sih? Gue tau lah Bang Ap ini kayak gimana suaranya gitu kan. Gue tahu dia kalau ngomongnya pakai nadanya gimana gitu, gue tahu gitu. Gue cuma bilang, "Bang, udah lu jalan aja, dengerin aja." Sampai gue diem, gue nengok, "Bang." Dia cuma gini doang, sakit tangan. Lanjut. Lanjut dengan dia bilang lanjut dengan nada dia. Udah lanjut. Ya udah gue lanjut. Gue nggak tahu itu siapa yang pertama siapa yang jawab, gue nggak tahu karena gue di depan, gue nggak tahu dia kan di belakang kan. "Bang," gue cuma gitu doang. Dia bilang, "Udah lu dengerin aja." Dia bilang gitu. Oke lah kata gue. Udah gue jalan terus, tapi sepanjang jalan masih tuh Pal kayak orang ngobrol itu. Caut-cautan di channel gue ngobrol yang nyautin ngomong apa, untung ujian udah kelar," dia bilang gitu kan. Nah itu udah nyaut, dia udah diem gitu nyaut. Ini ngomong sama siapa sih? Gue masih penasaran loh ya kan. Sampai akhirnya nyampe pos 2 kita istirahat dulu gitu kan. Gue istirahat, gue ada pendaki di situ, ketemu pendakinya nanya sama gue, biasa lah pendaki naik jam berapa Bang gitu kan. Tadi Bang habis sholat maghrib, gue bilang gitu kan. Habis sholat maghrib, wih nyampe yang sungai ini jam berapa, dia bilang gitu kan. Isaan apa sebelum isya, gue lupa lah Bang kata gue, apa mepet isya kata gue. Lu ada emang nggak dilarang sama base camp, dia bilang gitu. Ya gue bilang dilarang Bang, pasti diomongin, cuma kan base camp kembali lagi ke kitanya gitu kan. Dia lihat, dia juga bisa nilai lah siapa yang ngedaki gitu, siapa yang naik ini, siapa lawan bicara dia gitu. Makanya dia kasih izin lah, ibaratnya dia diemin, nggak sampai dilarang banget gitu. Oh ya udah ya kan, lanjut lah gue, Bang kita lanjut ya, soalnya ngejar rombongan. Gue di pos janjiannya itu setelah pos ini Pal, kandang batu, setelah kandang batu janjiannya. Setelah pos kandang batu? Iya, jalan lah gue duluan ya, karena pos kandang batu itu pos 6 apa pos 5 gitu, gue lupa urutannya, cuma gue tahu namanya pos kandang batu itu. Setelah air terjun dia itu jalan duluan, gue ngomong sama senior gue dong, "Bang lu jalan duluan Bang," kata gue di belakang. "Yakin lu?" kata dia gitu. "Iya," kata gue iya aja gitu, "Iya ada, tapi pelan-pelan ya," kata gue. Kan barang yang berat di gue, jadi jalan gue pelan gitu. Ya udah, kembali lagi lah dia masih tetap dengan ocehan dia yang gue nggak tahu, dia ngomongin kerjaan juga, ngomongin mapalanya dia gitu, ngomongin anak gangannya dia. Gue yang di tengah, kenapa gue bisa bilang di tengah? Itu gue ngerasa gue di tengah Pal. Dia ngoceh gitu, dia diam. Ada yang nyaut lagi tuh di belakang gue sekarang. Yang tadinya posisi suara itu 2 di belakang gue, jadi 1 di depan, gue di tengah, 1 lagi di belakang gue. Begitu. Kok ini ngikutin loh, kata gue. Sampai mana sih batas? Gue pun penasaran sampai mana dia batasnya, wilayah dia tuh sampai mana gitu loh. Bener nggak yang kata orang-orang cuman sampai aliran sungai itu doang, aliran air itu doang. Karena kan orang-orang ngelarangnya itu lewat aliran itu maghrib sampai isya. Gua dalam pikiran gue
cuman sampai situ doang wilayahnya dia. Ternyata enggak. Ini gue udah lanjut pos 2 udah lewat gitu. Masih ada suara itu. Nah, gua anjir kata gue. Ini sampai mana sih wilayahnya dia? Udahlah, terusin. Jalan lah terus dia sambil ngobrol gitu. Nah, gua yang nggak makin nggak betah gua, Pal. Maksudnya ini kok makin intens loh. Nyaut-nyautan terus, nggak ada berhenti-berhentinya gitu. Yang ini nggak pernah berhenti nyautin gitu yang di belakang gua, yang depan gua senior gua ngomong terus. Gua bilang, "Bang, lo emang di HP lo nggak ada lagu-lagu atau apa gitu?" Gua bilang gitu kan. Dia bilang, "Nggak ada, HP gua baru ke restart, udah di reset sama dia kan." Ntar dulu deh bang, kata gue ada kayaknya deh downloadan, cuma downloadan drama bang, gue bilang gitu kan. Ah udah setel aja tuh, kata dia kan. Gue gitu setel, di situ dia diam baru, Pal. Dia diam udah nih, gue penasaran dong sama suara di belakang gue ini. Itu juga nggak ada dong. Nggak ada. Sampai lah itu nggak nyampe, pokoknya baterai gue kan emang ngelobet gitu. Gue powerbank gue mana di gue ya. Kawan gua yang duluan itu minjem powerbank gua gitu kan. Ya udahlah sampai di pos ketiga. Pos ketiga itu lu tahu sendiri yang pernah ke Gede lewat Cibodas pasti ada dulu tuh kayak mungkin itu bekas kamar mandi atau bukan kamar mandi, toilet umum lah ya buat pendaki. Cuma udah nggak layak lah. Air udah nggak ada, udah roboh mungkin atas-atasnya gitulah ya. Sepi di situ. Nah di situ gue istirahat juga, maksud gue istirahat nggak lama lah, kita cuman gua ngelurusin kaki doang gitu. Karena emang senior guanya ini dia bilang, yuk Ndra jalan lagi. Yang mana tuh dia tuh nggak pernah, setahu gue dia kalau istirahat dia istirahat gitu loh. Misalkan biasanya kalau anak-anak kan biasa sebatang 2 batang gitu. Nah ini dia nggak mau lama-lama sih tapi istirahat. Terutama di pos 3 itu. Karena emang gua berdua doang gitu kan di pos 3 itu. Ya udah lanjut lagi. Lanjutlah gua sampai sebelum air terjun itu. Sebelum air terjun? Iya, sebelum air terjun itu gua sempat ngeres lagi. Nah pas gua ngeres itu kan ngeresek gue samping-sampingan gini nih, aduh sorry, gue samping-sampingan gini ngobrol gitu. Di belakang dia ini, belakang senior gue ini, gue ngeliat kayak headlamp gitu. Kata gue ada pendaki turun nih malam-malam gitu kan, kata gue ya udahlah mungkin emang mau turun gitu atau dia lintas gitu atau gimana ya, gue nggak ngerti lah, nggak paham. Ada pendaki turun, ya udah gue tungguin dulu, maksud gua dia dulu deh yang turun gitu, dia lewat baru gue jalan gitu. Itu lama, Pal, gue tungguin. Identik lamanya itu kalau gunung kan lu istirahat paling 2 menit 3 menit gitu, ini udah nyampe 5 menit. Itu nggak ada yang turun, maksud gua. Lah yang gue jelas kok itu ada headlamp gitu di belakangnya, gue lihat kan ada headlamp. Nggak cuma satu, dua headlamp gitu. Yang satunya lampu apa, kalau yang merah-merah kedap-kedap gitu kayak apa, lampu SOS gitu. Iya kayak lampu SOS gitulah. Yang satunya lampu putih biasa gitu. Itu nggak ada yang turun, udah 5 menit. Maksud gua kok emang selama itu gitu ya. Paling dekat itu jaraknya. Iya kalau gua hitung jarak nih ya ada 20 meter lah. 20 meter 30 meter. Cuma ya kan nanjak gitu ya. Kata gue ya kok selama ini gitu, nggak mungkin loh. Tapi senior lo itu tahu? Enggak, cuma lu doang yang lihat. Iya, jadi posisi dia serat ya udah dia madep depan. Kalau gua ajak ngobrol di madep gua gitu, dia nggak madep yang lain-lain. Kenapa dia nggak madep lain-lain? Nanti di depannya gua nanya tuh. Nah pas di pos itu gue bilang, ayo bang lanjut jalan dulu, udah air terjun. Ganang batu
sama sampai pos berikutnya baru tuh yang tujuan gue itu loh, yang janjian sama anak-anak. Jalan lah gue sampai gue tiba di ini air terjunnya air terjunnya Gunung Gede. Pada tau lah, maksudnya ngelewatinnya tuh harus, apalagi kalau malam itu hati-hati, batunya licin. Kanan lu tuh penjaga lu ya cuma tali itu doang gitu kan. Jalan pelan-pelan gitu gua, lewatin air terjun itu. Yang headlamp itu juga nggak ada, Pal. Orang yang pakai headlamp itu gue lihat jelas loh. Gue ngeliatin dia jalannya turun. Enggak ada dia, maksudnya kalau lu pakai headlamp, gue nyorot ke lu, gue begini pun pasti dia ngeliat ya kan. Nggak ada dia putar balik apa gitu. Tuh, ini siapa lagi kata gue kan. Kalau mau, gue dalam hati gitu ya, gue bilang kalau mau ikut, mau bareng. Cuma kalau emang nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya, ya udah sampai sini aja, nggak usah nampakin. Gue dalam hati gitu. Udahlah, lanjut lagi tuh. Gue nggak ngeres di situ. Dari air terjun lumayan lah ke Kandang Batu itu sekitar 20 menitan lah ya. Kalau jalan lu santai 20 menit 30 menit. Di Kandang Batu itu gua kan emang mitosnya di situ. Kandang Batu juga emang, kalau di Gunung Gede Cibodas, Kandang Batu itu sebagai apa ya, kalau orang bilang sih, kalau kita bilang mah tongkrongan lah, tempat sakral. Iya, rame makhluk-makhluk begitu. Nah, karena anak-anak gue janjiannya setelah Kandang Batu itu ngecampnya. Nah, gue di Kandang Batu baru nyampe, entah gimana ceritanya, gue ngeliat tulisan lah, pokoknya gue lagi lihat tulisan 0, yang lambang apa yang itu tongkrongan gue. Bang, ini kok udah 0 ya kan? Cuma nggak ada yang di luar, di tenda semua. Gue datang, gue teriak-teriak lah ya kan, 0 gue gituin kan. Gue panggilin senior gue, bang, oi Andra ya, iya bang, iya di sini Andra, bikin tenda lagi. Udah bangun tenda lah gue ya kan. Udah gue tenda sama Bang Abrar itu lah. Lagi anak-anak ternyata itu udah selesai makannya nggak ada yang di luar tenda. Gue nanya sama si Bang Abrar, bang, kalau di pos 3 lu nyuruh lanjut jalan apa? Belakang gua, ini gua, sebelah sini kata dia, kiri, kayak di apa semak-semak itulah, cewek. Lu inget gak yang gua bilang selama ini dia tektokan ngobrol sama itu suara cewek juga. Nah, kata gue, oh pantes lu ngajakin duluan, gitu, ngajakin jalan gitu. Biasanya ya kita kayak biasa aja, ya semenit 2 menit gitu kan. Ini enggak, gue baru cuman apa istirahat anak gunung kayak ruku gitu kan, ngelurusin punggung lah ibaratnya. Dia udah, yuk lanjut kata dia. Oh ya udah, gue cerita di situ. Gue ceritain balik dong sama gue. Lu tahu nggak bang, sebelum ini air terjun, gue bilang gitu kan, itu gue lamain kenapa, gue ngeliat headlamp turun. Gue pikir ya udah mereka dulu udah turun, cuma nggak turun, makanya gue langsung ngajakin lu, ayo. Nah itu dia, kata dia apa itu, makanya gue di situ gue nggak mau lihat kemana-mana, udah gue mau lihat ke depan aja, gue ngeliat ke depan. Kalau lu ngobrol gue ajakin, cuma emang di situ gue doang yang lihat. Maksudnya kalau di pos 3 kan circle-nya tuh dekat dari gua sama yang dia lihat itu dekat, makanya dia ngajakin ayo Ndra. Nah kalau di yang pos yang sebelum air terjun ini kan emang jauh gitu loh, gua ngeliatnya juga. Udahlah, nyampe di Kandang Batu itu, yang Kandang Batu terkenal emang tempat nongkrongnya makhluk halus gitu ya, lelembut sono lah kalau gue sebutnya, lelembut. Malam itu tenang banget Pak, tenang banget. Nah
gunanya kan sama yang main lah gitu, gua yang ke tenda gua, Iya. anak-anak yang ke tenda gua yang jadinya setenda sama gua gitu kan. Kok jadi di sini kata gua, bukannya di pos depan. Gak tahu. Bang Dim di sini aja kata Bang Dim. Bang Dim itu senior gua yang punya Kelebihan. kelebihan. Ini dikasih kelebihan lah. Oh, ya udahlah. Nah, pagi gue nanya dia, "Bang, kok di sini, Bang?" kata gue. "Iya, percuma di sana juga rame," kata dia. Maksudnya dia jawab di sana rame bukan berarti dia udah ke sono, ke pos depannya. Dia ngeliat itu udah rame, nggak ada space. Makanya di sini aja. Tapi aman kan di sini? Aman banget kata gue. Yang biasanya ceritanya di sini Kandang Batu ini tempat begitu-gitu macem-macem lah. Ibarat kata gue pernah ke sono gitu sama kawan, bukan kawan ini ya, bukan kawan kampus. Kandang Batu itu buset dingin sedinginnya apa, anginnya kencang gitu, nggak tenang lah ibaratnya. Lu dibikin nggak tenang di situ. Pas malam itu gue tenang di situ, Hawanya enak ya. aman, sejuk gitu. Jadi lu waktu ini lu ceritanya udah ya selesai ya? Udah, karena di part 2 ini emang kita nggak mutusin untuk muncak. Oh gitu. Jadi Iya, cuma sampai mau camping aja lah, camping ceria. di Gunung Batu itu doang. Sampai di Kandang Batu itu. Kandang Batu itu, Pos Kandang Batu itu. Jadi lu pas pertama di sampai pas lu nyusul itu sama senior lu, Iya. itu sebenarnya lu udah dikasih tanda lah ya sama si dari pengurus itu ya, Dari orang base campnya. orang base camp. Kalau misalkan lu itu mendingan berangkat habis sisa aja gitu ya. Iya, mending habis sisa aja Bang, dia bilang gitu. kan. Tapi memang waktu lu dengar suara saut-sautan itu yang lu dengar suaranya seperti sosok laki-laki apa perempuan? Perempuan, cuma ya itu apa yang diomongin gak jelas. Kayak kedengaran aja sayup-sayup gitu ya. Iya, kayak misalnya gua ngobrol nih sama lu nih kan. Cuma lu ngediemin gua diem, ada suara. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu yang tahu persis itu ada perempuan itu berarti cuma senior lu doang. Senior gua doang. Senior lu doang. Karena kan di pos 2 gua nuker posisi, dia yang depan. Gua di belakang. Otomatis yang nyampe pos 3 duluan dia. Pasti dulu. Iya, pos 3 Nindra dia ngeliat gitu kan. Ke belakang. Pos 3 Bang, ya udah gue istirahat. Ayo lanjut. Lah kata gue buset, gue baru posisi ruku gitu. Ibarat anak gunung mah pasti tahu posisi ruku lah. Iya emang. Buat rest gitu. Buat ngurusin pinggang itu. Iya, ngurusin pinggang. Karena bawa keril itu berat ya. Jadi ini kesimpulan yang bisa didapat dari buat teman-teman semua nih dari ceritanya Bang Andra ini. Kita kalau misalkan naik gunung ya, kita perhatikan lagi arahannya. Kalau misalkan udah dikasih tanda seperti itu sama pengurus camp, misalkan suruh berangkat habis sisa, mendingan turutin aja gitu loh. Kita berangkat habis sisa, jangan maksain gitu kan. Jangan pernah kita maksain. Kedua, buat teman-teman semua yang baru mau mulai hobinya naik gunung, ini jangan takut. Jangan pernah takut untuk memulai jadi hobi buat naik gunung. Iya. Nggak selamanya yang kalian dengar tentang kisah-kisah horor ataupun kisah serem tentang naik gunung itu sebenarnya hanya sebuah cerita doang ya. Maksudnya karena setidaknya aslinya itu naik gunung itu asik, banget asik, benar. banget asik gitu kan. Dan buat teman-teman nih, Bang Andra ini dari cerita-ceritanya Bang Andra juga punya channel YouTube ya, yang beda mungkin dari yang lain. Bang Andra ini dari segi-segi pengalamannya dia naik gunung, Bang Andra membuat channel YouTube yang sedikit saya beritahu, Bang Andra ini mengangkat semua kisah tentang sisi positifnya naik gunung. Enggak ada hal negatifnya ya. Kalau kebanyakan kan orang ceritain tentang kisah-kisah horornya diangkat. Tapi ini Bang Andra ini menceritakan tentang sisi-sisi positifnya naik gunung. Sekali lagi buat teman-teman yang kepengen naik gunung, yang kepengen mulai naik gunung, jangan pernah
takut untuk memulai karena dengar cerita-cerita banyak pengalaman nyari di YouTube gitu kan, cerita-cerita tentang cerita seram naik gunung gitu kan. Boleh mampir ke channelnya Bang Andra. Bang Andra kasih tahu Bang Andra namanya channel apa? Nama channel gue ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Nanti kita taruh linknya di deskripsi ya buat teman-teman. Nah, sekali lagi kesimpulan semua dari semua cerita dari semua narasumber ini yang dibawakan oleh narasumber Bang Andra ini, kesimpulan dari yang tadi villa kita, pertama kalau misalkan datang ke tempat kosong yang belum pernah kita ituin, belum pernah kita datengin, setidaknya minimal kita ada permisi dulu, ada permisi dulu. Anggap aja kayak kehidupan nyata, kehidupan di dunia ini, kita ada tamu datang, ada orang datang tanpa permisi, kita kayak gimana sih gitu kan, pasti kan agak sensi gitu kan. Begitupun juga bagi saya makhluk goib ya kan, pasti agak ada rasa terganggu gitu kan. Makanya buat teman-teman minimal ngucapin salam sebelum masuk dan jangan gegabah. Dan dari cerita yang naik gunungnya Bang Andra, kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan kita sudah dikasih arahan sama orang yang lebih tahu, kita udah dikasih kode untuk tidak dengan pantangan-pantangannya, mendingan kita ikutin, jangan memaksakan, karena biasanya itulah kita keluar dari peraturan kita dapat masalah biasanya gitu kan. Keluar dari peraturan itu baik masalah. Jadi teman-teman, buat yang teman-teman mau mulai hobi mendaki gunung, paling utama patuhi peraturan, itu doang ya kan. Oke Bang Andra, terima kasih Bang Andra udah hadir di sini. Bang Baldi. Mudah-mudahan bisa hadir lagi menceritakan tentang kisah naik gunung, karena Bang Andra ini banyak sekali cita-cita tentang naik gunung ini ya kan. Oke Bang Andra, sebelum penutupan, nama Instagramnya apa nih? Nama Instagramnya @arsyasya. Nanti kita taruh di deskripsi ya. Oke teman-teman, demikianlah podcast horor channel Sidak Misteri pada malam hari ini. Buat teman-teman yang punya kisah-kisah mistis ataupun kisah horor, bisa menceritakan kembali atau mau menceritakan di channel Sidak Misteri, bisa menghubungi Instagram @sidakmisteri ataupun ke komen di bawah sini. Demikianlah ya pertemuan kali ini. Saya mengucapkan pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.